Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukamanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita bertemu lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kehidupan Manusia. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tentang kehidupan manusia? Yang pertama, hidup manusia itu singkat. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, hidup manusia sampai dengan umur 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat, semakin hari semakin banyak orang dipanggil Tuhan atau meninggal di usia bahkan di bawah 70 tahun. Kita perhatikan begitu cepat atau begitu singkat manusia dipanggil Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada banyak penyebab kenapa manusia begitu cepat dipanggil Tuhan atau mengalami kematian. Ada yang kecelakaan, ada yang mengalami pembunuhan lewat perampokan, atau ada yang lainnya. Dan yang paling banyak kalau kita perhatikan, manusia mati atau dipanggil Tuhan adalah melalui sakit penyakit. Bahkan ada yang mengatakan hampir 80-90% manusia itu mati disebabkan oleh sakit penyakit. Dan hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah pandemik serangan virus corona COVID-19. Dan kita perhatikan korban terus berjatuhan, tidak hanya di Surabaya, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itulah Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa manusia tidak bisa menahan kematian. Semua orang suatu hari akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Bahkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan dengan jelas, dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Bahwa setiap orang pada suatu hari akan menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Tidak ada yang bisa menahan kematian itu sendiri. Orang hanya bisa bertahan, mempertahankan hidup sehat dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya suatu hari, semua orang akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Jadi jelas setiap kita sebetulnya semua sedang antri menuju kepada kematian. Tidak ada yang tahu di usia berapa kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi yang paling penting, kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Saat Tuhan memanggil kehidupan kita sudah siap untuk pulang ke rumah Tuhan. Bersyukur kepada kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil kita, di usia berapapun, dengan penyebab apapun, kita tidak akan pernah takut lagi. Karena kita percaya pada saat kita mati dan dipanggil pulang, kita pulang ke surga. Berjumpa dengan Tuhan di surga dan mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, bagaimana kehidupan manusia yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup manusia diwarnai dengan air mata. Berapa banyak penderitaan, pergumulan, kesulitan hidup, tantangan, persoalan, membuat kita menangis dan meneteskan air mata. Berapa banyak masalah demi masalah yang kita hadapi membuat kita terus menangis dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang ada orang-orang tertentu, begitu bangun tidur, mereka sudah menemui masalah yang sama. Bergumul dengan keadaan yang sama. Bahkan tidak jarang ketika mereka bangun tidur sudah menangisi kehidupannya.
menangisi segala penderitaannya. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang menjadi penderitaan kita semua. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari terus kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan mungkin sanggup menghadapi kehidupan ini. Masalah pergumulan silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Bahkan percaya pada suatu hari Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kita Mazmur mengatakan dengan jelas, tidak jarang pada waktu kita menghadapi masalah, kita nggak bisa berdoa, hanya bisa meneteskan air mata. Percayalah, sekalipun hanya air mata yang keluar dari hidup ini, air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Bahkan kita Mazmur mengatakan, air mata itu menerjemahkan segala penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan manusia. Tuhan selalu ada dalam hari-hari hidup kita. Yohanes pasal 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Isi doanya adalah, Dia tidak mau berpisah dengan kita semua. Dia ingin dimanapun kita berada, Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Jemaat GSKI, Jemaat Betani Nginden Manyar, Citraland, Sukomanunggal, di Surabaya maupun dan sekitarnya. Percayalah, kita tidak pernah menghadapi hidup ini sendirian. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita semua. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, jangan pernah berpikir kita menghadapi hidup sendirian. Jangan pernah berpikir ketika kau menangis sendirian. Ketika kau ada di dalam kamar, di dalam mobil, di kantormu, dimanapun engkau berada, bahkan di perjalanan, percayalah, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan dengan jelas, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan penyertaannya tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk hari esok, tetapi penyertaannya untuk selama-lamanya. Tetap kuat di dalam Tuhan, percaya suatu hari kita akan mengalami kemenangan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.